Kenapa ya PCPOD38 ini beda-beda ketebalan tabungnya? Ada yang 2 mili, ada yang 3 mili, ada yang 5 mili, bahkan ada yang 7 mili. Oke teman-teman, itu tadi sebuah pertanyaan yang sedikit membuat saya agak pusing. Ya, dari Pak Sepri Adi, NU 6IB. Ya, menarik juga sih buat pertanyaannya, maka. Nah, Padang kan? Yuk, lanjut. Menarik juga ya buat bagian dari pertanyaannya ya. Tadi setelah saya coba cari beberapa informasi, jadi untuk perbedaan ketebalan tabung dari OD38 yang bahannya dural itu dipengaruhi dari beberapa faktor ini. Ada yang pertama dari, kalau bahannya pasti satu dari dural ya, yang OD38 ya kebanyakan. Yang kedua itu memang dari ketentuan pabriknya. Kadang-kadang standar pabrik itu beda-beda. Karena ya ketebalan tabung pastinya juga mempengaruhi dari segi ketahanan tekanan angin yang ada di dalamnya ya. Jadi semakin tebal tabung itu nanti juga bakal berpengaruh juga ke bagian dari beratnya. Tapi juga bakal berpengaruh juga kepada kekuatan dari daya tahan tabungnya itu terhadap pengisian dengan tekanan besar atau tekanan gede. Untuk OD38 itu rata-rata pakai dural ya untuk bagian dari bahannya. Sedangkan setiap pabrik pembuatannya itu juga berbeda-beda. Ada yang punya standar di ketebalan 3 mili, 4 mili. Ya rata-rata di situ sih. Kebanyakan itu di 3 milian untuk dural ya. Contohnya seperti ini. Ini juga tebalnya juga 4 mili ini malah. Ya ini malah di 4 mili, 4,5 mili untuk ketebalannya ini. Ini kebetulan yang di depan saya Predator monoblock OD38 juga. Cuma untuk unitnya ini seriesnya saya kurang hafal ya. Untuk ketebalannya ini di ketebalan 5. Jadi untuk daya tahan tabungnya itu pastinya juga lebih diperhatikan kalau ketebalan standar. Rata-rata kebanyakan soalnya dari bahan dural itu kebanyakan. Untuk ketebalannya itu di ketebalan 4 sampai 5 mili. Untuk yang 7 itu termasuk dari paling tebal sih. Kalau yang 7 mili itu ya. Soalnya 7 mili itu hampir ke setengah senti. Ya, hampir ke setengah senti ya buat 7 mili itu ya. Itu mungkin kalau di 7 mili itu kebanyakan mungkin ya di penggunaan unit-unit yang dengan tekanan yang lebih gede. Contoh ingin buat sebuah unit dengan tabung yang lebih panjang dari ini. Terus tekanannya lebih gede juga, tapi rata-rata juga untuk bagian dari OD38 itu kebanyakan digunakan di tekanan 2500 sampai 2600 ya. Mungkin itu yang 7 mili memang digunakan ke bagian unit yang tabungnya lebih gede. Panjang maksudnya, maaf. Tabungnya lebih panjang, tapi buat tekanannya itu tetap sama di 2700 atau 2800 mungkin mentoknya. Karena ketebalannya itu kan pastinya juga berpengaruh, dan bahannya mungkin kalau yang tipis mungkin bahannya ada sedikit campuran sehingga buat tabung di produsennya itu mungkin berani mengeluarkan itu unit dengan ketebalan itu, sehingga mungkin dibuat dengan ketebalan setipis itu. 2 mili itu termasuk sangat tipis loh teman-teman ya, saya nggak salah baca kan. Terus untuk bagian dari desainnya mungkin juga berpengaruh. Dari desain senapan kan yang seperti saya bicarakan tadi, mungkin dari modelnya yang tabungnya lebih panjang, mungkin yang di OD38 tapi ketebalan 7 mili itu mungkin kebagian itu, karena desain setiap senapan itu juga beda ya, mulai dari bentuknya, seriesnya, terus model dari mereknya, kadang-kadang itu juga berpengaruh. Contoh seperti paling mudah itu di kita untuk ngecek unit Monel, dia itu mulai ketebalan paling tipis di 2,5. Iya. Monel paling murah yang Rainbow Eric Monel itu di 2,5, dan itu pun juga sangat berpengaruh ke bagian tekanan tabungnya. Kalau dibandingkan dengan Monel dengan ketebalan 3 mili, itu kalau dibandingkan dengan itu pastinya jauh ya. Dan mungkin itu salah satu bagian dari alasannya kenapa kok perbedaan tabungnya itu juga berbeda-beda, mulai dari 2, 3, 4 sampai 7 mili. Itu mungkin dari itu juga, karena tekanan dari setiap kekuatan kekuatan senyawa kok IPA ya maksudnya,
Kekuatan dari tekanannya itu pastinya kan juga beda-beda. Mungkin yang 7 mili itu digunakan untuk khusus buruan yang memang didesain untuk big game. Sedangkan buruan big game itu kan untuk bagian dari pengeluaran anginnya kan juga besar. Nah, mungkin didesain seperti itu. Mungkin lagi untuk unit 7 mili itu didesain dengan tabung yang panjang untuk big game, terus daya hantamnya, daya ledaknya itu besar, sedangkan unit itu dibuat agak irit. Nah, itu mungkin jadi salah satu pertimbangan juga, karena setiap pembuat itu punya standar sendiri, terutama untuk kelas permainan gamenya, terus modelnya pun juga berbeda-beda, dan juga untuk kebagian apa itu tadi ya, standar pabriknya udah sih tadi ya. Untuk bagian dari ke fungsi penggunaannya itu mungkin dari pemilihan tebal mili, jumlah besar kecilnya mili di OD38 itu ya. Mungkin beberapa faktor itu sih Pak yang berpengaruh ya. Kayaknya ya itu saja sih buat jawaban dari saya. Karena saya juga belum terlalu mendalami. Kecuali kalau unit-unit yang sering saya review itu mungkin bisa saya jelaskan agak detail, mungkin agak lama bisa. Tapi untuk bagian OD38 itu saya juga jarang pegang. Sehingga untuk penggunaan OD38 itu seumpama kasih penjelasan saya juga agak kurang. Ya mungkin saya harus belajar lagi lebih dalam untuk bagian itu ya. Ya semoga lebih lancar juga untuk bagian dari ilmu yang saya dapat. Oke, mungkin itu tadi teman-teman untuk bagian jawaban dari Pak Supriyadi. Nah, Pak Supriyadi, mungkin itu sih Pak buat jawaban yang dari singkatnya untuk penjelasan ketebalan mili dari OD38 Bandural itu kok berbeda-beda. Untuk singkatnya itu perbedaannya pastinya terjadi beberapa faktor ya, menjadi beberapa faktor itu tekanan kerja untuk bagian pengisian itu angin di dalam tabungnya, kekuatan tabungnya. Terus untuk bagian dari model, desain, standar, dan juga untuk pengaplikasian unitnya itu di kelas permainannya. Oke, segini saja mungkin ya. Kalau teman-teman punya pertanyaan, tapi jangan sulit-sulit ya. Soalnya saya juga agak pusing nih jawab untuk bagian pertanyaan ini. Tapi luar biasa Bapaknya. Terima kasih ya Pak ya. Ditunggu buat pesanan juga di Sanjaikan Shop. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.